Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu seorang konten kreator besar, edukator, dia adalah non-muslim, Saipit gitu ya, bertanya kepada saya, Pak Guru Gembel, kenapa sih membahas Habib terus? Apa sebenarnya bahaya mereka itu? Kenapa harus dibahas terus-terusan padahal kasusnya cuman nyerobot makam doang gitu. Ya sebenarnya tidak hanya nyerobot makam Baraya, dan tentu saja motivasi saya membahas Habib bukan hanya urusan-urusan finansial atau material, tapi lebih daripada itu. Bahkan kalau misalkan Baraya sadari, saya adalah salah satu pengkritik Habib-Habib itu sejak awal mereka muncul, dan ketika mereka sedang berjaya-jayanya. Dan ketika kita mengkritik Pak Habib di masa jayanya, itu Baraya bukan dapat finansial, bukan dapat apa, tapi ancaman teror, ancaman kematian, bahkan subscribernya dipastikan fix itu turun pada waktu itu. Ya karena ngebahas mereka itu adalah ngebahas tentang orang-orang yang mendoktrin dan didoktrin gitu. Nah, jadi bahayanya bukan hanya sebatas makam, tapi lebih daripada itu. Sampai-sampai video ini sebenarnya adalah satu di antara 3 video berikutnya yang akan tampil. Jadi kita akan membahas tentang bahaya Habib-Habib itu terhadap Indonesia, bahaya Habib terhadap Islam, dan bahaya Habib terhadap karakteristik pribadi orang yang mengikut pada alirannya. Nah, kita bahas tentang sekarang ini, bahas tentang masalah yang mereka timbulkan terhadap ajaran agama Islam. Jadi begini Baraya, kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun atau Ahmadiyah atau Syiah atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan, yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka, kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Jadi Habib Ba'alawi itu dengan pongahnya dan dengan santainya bercerita bahwa foto-foto leluhur mereka, kuburan-kuburan leluhur mereka itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi kita butuh apa, minta pada makam, kita butuh apa, minta pada foto, maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, yang masalah ya Allah, ini segala macam, support capek. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Jadi kelompok paling sesat sekalipun, katakan Baraya mau nyebut kelompok mana, Ahmadiyah, kelompok mana, Lia Eden gitu, gak ada satupun yang punya doktrin bahwa mereka itu akan masuk surga dengan lihat atau minta bantuan pada foto atau hajat-hajatnya diselesaikan karena datang ke kuburan leluhur mereka. Gak ada satupun. Dan bahkan mereka yang secara eksplisit berani mengatakan bahwa ketika ada mukibin yang dikubur kemudian ditanya malaikat mungkar nangkir siapa Tuhanmu, maka mereka menganjurkan jawabannya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu, maka itu masuk surga. Jadi nama Tuhannya, siapa nama Tuhanmu, dijawab Habib, maka itu masuk surga. Hanya mereka yang bisa mengatakan dan berani mengatakan itu. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat, datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Nah, jadi ini bahayanya terhadap Islam itu sangat besar Baraya, karena sendi paling dasar, paling esensial, yaitu ketauhidan, itu bahkan berani mereka langgar, apalagi hal-hal yang lain gitu. Jadi Baraya bayangkan, Baraya memasukkan anak-anak Baraya ke pesantren Habib-Habib itu. Tujuannya adalah agar mereka jadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang mendapatkan surga, dan lain sebagainya. Tapi sirna seketika karena masuk pesantren mereka malah menjadi murtad. Ketika mereka disuruh meminta-minta pada kuburan, memohon-mohon kepada foto, dan kemudian mengganti nama Tuhannya dari Allah Subhanahu Wa Taala berganti menjadi Habib Anu bin Anu. Sebegitu bahayanya, ya itu ada pada level akidah yang tidak ada satupun aliran paling sesat sekalipun yang berani mengubah nama itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka itu berani mempersulit dakwah Islam dengan merusak syariah. Nah, saya pernah mengemukakan di beberapa episode lampau dan saya ingin tekankan lagi di sini. Saya tanya kepada Baraya, sebelum Pak Habib Rizik muncul di Indonesia, ulama manakah yang mempopulerkan kata-kata toksik, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap orang lain? Saya tanya kepada Baraya, ulama mana di Indonesia yang menyampaikan kalimat-kalimat toksik, intimidasi, dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap pihak lain? Gak ada.
Habib Rizik itu adalah pionir dan pelopor ulama toksik di Indonesia, sehingga bahkan siapapun pembela dari Habib Rizik itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat toksik. Banyak yang mengkritik saya, youtuber-youtuber kecil gitu ya, yang menghujat saya membela Habib Rizik itu, dan kata-katanya gitu persis, kotor, kasar, tidak beretika, tidak beradab, dan hal yang semacam itu gitu. Nah, inilah yang akhirnya mempersulit penyebaran ajaran agama Islam, karena sejak saat Pak Habib Rizik itu muncul, ajaran Islam di Indonesia itu berubah. Dulu toleransi antar umat beragama tuh baik-baik saja. Sekarang perang, mendatangi teman yang beda agama itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Gitu kan? Bermain dengan orang-orang yang beragama beda itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Dan itu munculnya sejak kapan? Sejak Pak Habib Rizik. Makanya cek sebelumnya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nah, jadi akhirnya apa? Orang-orang yang berusaha menyebarkan ajaran agama Islam itu disulitkan. Karena apa? Karena resistensi terhadap Islam menjadi menguat. Jadi sekarang mau menyebarkan ajaran agama Islam, mau menyampaikan bahwa Islam itu adalah kasih sayang dan sebagainya, udah tidak lagi bisa dipercaya gitu. Karena apa? Ya karena Pak Habib menormalisasi ulama-ulama yang akhirnya jadi toksik. Sekarang banyak, alhamdulillah ya, sekarang banyak ulama-ulama yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya toksik, yang mengintimidasi pihak lain, dan itu tetap disebut sebagai ulama. Padahal kan sebenarnya dalam hadis Nabi jelas orang yang suka mengumpat dan berkata kasar itu bukan orang Islam. Itu tegas, hadisnya itu eksplisit seperti itu. Tapi ya diabaikan, ya hadis saja diabaikan baraya. Sehingga apa? Sehingga kita itu umum mendengar orang-orang muslim itu mempersekusi pihak lain, umum mendengar dan melihat umat muslim itu berkata-kata kasar untuk menjatuhkan dan menjelekan harga diri orang lain. Itu umum sekarang. Jadi ajaran tentang rahmatan lil alamin, ajaran yang berbuat baik kepada manusia dan sebagainya itu sekarang tidak lagi dikenal, yaitu gara-gara Habib itu. Nah, kenapa Habib-Habib itu sampai bisa mengubah ajaran Islam, mengubah akidah Islam, mengubah syariah Islam, mengubah dakwah Islam? Simple, sederhananya mereka menggunakan 3 jurus. Yang pertama, mengaku sebagai keturunan Nabi. Yang kedua, mengklaim bahwa keturunan Nabi itu pasti suci dan pasti maksum. Dan yang ketiga adalah siapapun yang mengkritik mereka, maka mereka yang menyebutnya sebagai iblis atau awam. Jadi kalau misalkan Baraya mengkritik habaib gitu ya, pasti Baraya itu, ya kalian itu kan awam, nggak ngerti apa-apa gitu kan. Ketika mereka dawir ke sana ke sini menceritakan tentang rantai emas yang turun ke langit, kan mereka menjawabnya apa? Waduh, kita sekarang jangan banyak bahas-bahas karomah sebab orang-orang awam yang tidak mengerti akan menjelekan kita. Mereka tuh menyebut kita tuh awam kalau kita tuh gak percaya sama dawiran-dawiran mereka. Mereka tuh akan menyebut kita iblis kalau kita tuh berani mengkritik mereka. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Bahkan nama iblis pun mereka bawa-bawa gitu. Padahal kan nggak izin dulu sama iblis. Itu masalah yang kedua, bahaya yang kedua. Kemudian bahaya yang ketiga, Baraya mereka itu mempropagandakan kebodohan. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Jadi gini, suatu kali Habib di Indonesia itu ditanya, kenapa Habib-Habib itu nggak nulis kitab, nggak nulis buku? Kemudian mereka menjawab, kami tidak menulis kitab. Jadi secara eksplisit mereka sudah menjawabnya, ya, mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menulis kitab. Tapi yang mereka cetak adalah aulia-aulia, adalah wali-wali. Sehingga di Tarim, kota kebanggaan mereka itu, tidak ada satupun laki-laki yang baru tumbuh kumisnya kecuali dia sudah menjadi wali. Nah, itu klaim mereka. Itu kan sebenarnya pembodohan luar biasa. Ya jelas pembodohan lah. Nah, kemudian mereka ceritakan bahwa leluhur mereka itu adalah bisa naik ke langit karena ada karomahnya, karena mereka wali. Kemudian mereka itu bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali karena mereka itu wali dan sebagainya. Itu saja sudah kebodohan. Tapi kebodohan itu gak seberapa dibandingkan mereka bahkan berani mempropagandakan kebodohan itu. Kompas, CNN, Sindo. Kalau misalkan Baraya ngetik ke mereka misalkan biografi Habib Kuncung, misalkan biografi Habib ini gitu misalkan, itu langsung yang keluar itu adalah karomah dari ini, karomah dari ini, karomah dari ini dan sebagainya. Tapi nggak ada catatan sejarahnya. Bahkan catatan itu sebenarnya berbohong, karena misalkan gini, Mbah Priuk itu kan salah satu Habib. Mbah Priuk itu sebenarnya anak buah kapal bias aja. Tapi kemudian mereka propagandakan sebagai penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Baraya datang ke makam-makam Habib itu narasinya adalah penyebar ajaran agama Islam di, penyebar ajaran agama Islam di. Habib Kuncung, Habib itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa, orang biasa aja. Tapi setelah meninggal, anak keturunannya kemudian mengklaim bahwa mereka itu wali, mumpung nggak ada catatannya gitu ya. Mereka wali, kemudian bikin karomah-karomahnya. Setelah bikin karomah-karomah itu mereka propagandakan di kitab-kitab mereka, kemudian dia di semua media digital yang dikenal di Indonesia. Silahkan cek Baraya, koran Sindo, Oke Zone, Detik, Baraya ketik misalkan biografi Habib Anu, yang keluar itu adalah biografi dan karomahnya, atau karomahnya yang begini begitu. Isi karomahnya apa? Yaitu yang memundurkan pesawat lah, yang Isra Mi'rajnya, yang di kuburannya itu bisa khatam Quran 8.000 kali dan sebagainya. Itu yang disebutkan di media-media mainstream kita. Dan Baraya tahu kan,
Kalau sebuah kebohongan dipropagandakan, maka dia akan diterima sebagai sebuah fakta dan kenyataan. Sampai ada media digital di Indonesia yang nge-blacklist saya gara-gara mengkritik Habib. Ada. Itu kan tidak profesional ya, sampai media digital, tapi ada yang seperti itu tuh. Bukan satu loh, dua. Ya, dan ya itu modus standar mereka itu adalah mereka cari leluhur mereka, orang biasa juga langsung diganti riwayatnya, diceritakan karomahnya, disebutkan penyebar ajaran agama Islam di Indonesia, lalu diwartakan ke seluruh dunia plus dengan karomah-karomahnya. Kemudian kalau misalkan disangkal, maka siapapun yang menyangkal Habib-Habib itu maka disebut sebagai iblis, minimal orang awam, begitu. Dan ketika kita berkunjung kepada mereka, maka mereka itu adalah pemilik kunci surga. Nah, ini masalah keempat mereka. Bahaya keempat dari mereka, yaitu apa? Menjauhkan kaum muslimin dari ulama-ulama yang lurus. Jadi ulama yang ngajarin sunnah, ulama yang ngajarin logika, ulama yang ngajarin kebaikan, itu dihapus, diganti sama mereka. Mereka tuh sampai marah-marah kalau misalkan ada orang yang berziarah ke ulama ini lebih besar daripada yang ke leluhur mereka itu bisa marah-marah luar biasa. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 juga masih buka majelis, itu namanya puncak. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis yang diarahkan ke inti, apa yang diarahkan ke aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, nggak berani dia pergi majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis, nggak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada callnya imamen libur. Kalau ada majelis malam minggu masih buka, nggak tahu picek itu mungkin yang khodibul majelisnya itu. Nah, karena apa? Karena mereka fokusnya itu adalah menjauhkan orang-orang dari ulama yang beneran dan kemudian dibawa kepada ulama-ulama mereka. Ya, seperti itu. Makanya mereka sampai mengatakan ini kan sebenarnya adalah provokasi yang frontal. Mereka katakan bahwa Habib terbodoh lebih baik daripada 70 kiai yang paling cerdas, yang paling hebat. Begitu kan? Kemudian mereka sampai mengatakan bahwa duduk di depan habaib itu pahalanya jauh lebih utama, lebih besar daripada sholat. Gitu, mereka tuh berani menyebutkan yang seperti itu. Kemudian apalagi mereka misalkan mengatakan bahwa ada orang yang ahli maksiat, ada yang jahat, yang tidak pernah ibadah, yang nggak benar pergaulannya dan lain sebagainya, tapi dekat dan berani mentraktir Habib, maka dia akan masuk ke dalam sorga dengan jalur yang paling instan. Ini adalah fardu, ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu, ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Baraya, video-video yang seperti itu sudah banyak banyak lah sekarang konten-konten kreator yang menjelaskan itu semuanya sudah fix seperti itu. Jadi ulama yang benar mereka jadikan musuh, kemudian jauhkan mereka agar dekat sama kelompok Habib mereka, agar nyumbang kalau misalkan mereka ngadain haul, ada nyumbang kalau misalkan mereka ziarah dan sebagainya ke kelompok mereka saja. Fix, ya selesai seperti itu gitu. Dan ketika ada ulama-ulama yang lurus, yang pengaruhnya besar di Indonesia, ya paling mereka dekatin. Dan kemudian mereka cuci otaknya. Ini saya mohon maaf ya, saya tuh sebenarnya suka sama Ustadz Abdul Somad tuh, karena ngomongnya tuh enak gitu ya. Tapi bahkan Ustadz Abdul Somad pun, ketika beliau itu mengkritik hadis itu luar biasa ketatnya, ketika menafsirkan Quran itu luar biasa bagusnya, tapi ketika mendengarkan cerita Habib, dia langsung percaya, tanpa mengkritik, tanpa memverifikasi. Kan Ustadz Abdul Somad itu pernah mengatakan bahwa ya, di Tarim itu jalannya tidak diaspal, bukan karena miskin, tapi karena pemerintah setempat itu tidak mau jejak-jejak aulia terkubur sama aspal. Makanya di Tarim, Hadramaut, Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Kalau yang ngomongnya Habib itu ya gak apa-apa, tapi ini bahkan selevel Ustadz Abdul Somad pun ketika banyak diskusi dan bergaul sama mereka ya ikut gitu juga. Padahal kan kota Tarim itu adalah salah satu kota paling miskin di Timur Tengah dan ada di sebuah negara yang paling miskin di Timur Tengah gitu. Kenapa miskin? Ya karena dikuasai sama Habib-Habib yang seperti itu gitu. Apakah Baraya mau Indonesia menjadi seperti itu? Ya inilah makanya saya katakan kalau ketika saya ngomongin masalah Habib dan mengkritik mereka itu bukan hanya semata-mata gara-gara AdSense, bukan semata-mata nyari popularitas, bukan, tapi ada hal yang paling penting di situ. Makanya keberadaan Pak Imaduddin Usman itu sangat penting dan sangat berharga buat Indonesia. Kenapa? Karena kan yang tadi bilang, Habib-Habib itu bisa merusak ajaran agama Islam itu karena 3 hal. Pertama, dia mengaku sebagai keturunan Nabi. Kedua, mereka mengaku keturunan Nabi itu adalah orang yang suci. Dan yang ketiga itu adalah bahwa siapapun yang menghujat mereka, yang mengkritik mereka, yang meragukan mereka, itu pasti masuk neraka. Itu iblis, itu orang awam, gitu kan? Nah, Pak Imaduddin itu membahas hal yang paling dasarnya, yaitu bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Ya, sejak saat itu selesai sudah. Oke, Baraya, itu saja ya. Kelak di episode berikutnya kita akan bahas bahaya dari Habib-Habib itu bagi Indonesia dan bagi diri sendiri. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekitar 15 tahunan yang lalu, ketika Pak Deddy Mulyadi masih menjadi Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi sebenarnya sudah cukup dicintai oleh rakyatnya, menciptakan gebrakan-gebrakan yang khas seperti dirinya. Kemudian beliau juga menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah, sejauh yang diketahui pada waktu itu. Tetapi betapapun beliau itu menjalankan tugas dengan sangat baik dan amanah dan dicintai oleh rakyat, ada satu kelompok masyarakat yang benci luar biasa kepada Pak Deddy Mulyadi. Siapa mereka? FPI, pimpinan Pak Habib Rizik Syihab. Dan ini adalah sebuah malapetaka buat Pak Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena pada waktu itu Pak Deddy Mulyadi itu dihadapkan pada tokoh, figur, dan kelompok yang lebih tenar daripada dirinya. Pak Deddy Mulyadi ya luar biasa sebenarnya, cuman gara-gara masih menjadi pejabat lokal di satu kabupaten, itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan FPI yang sudah sering bolak-balik nongol di stasiun televisi nasional pada waktu itu. Nah, apa sebenarnya yang membuat FPI itu membenci dan tidak suka pada Pak Deddy Mulyadi? Karena Pak Deddy Mulyadi dituduh oleh Pak Habib Rizik dan teman-temannya itu sebagai orang yang musyrik, orang yang keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan kemusyrikan di kabupatennya, di Kabupaten Purwakarta. Sehingga Pak Deddy Mulyadi disebut sebagai bapak kemusyrikan, kemudian Purwakartanya juga disebut sebagai kabupaten penuh kemusyrikan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa FPI menuduh sampai tedeng aling-aling seperti itu? Ada 4 poin yang disebutkan oleh FPI yang menegaskan kenapa Pak Deddy Mulyadi itu keluar dari ajaran agama Islam dan mengkampanyekan keluar dari ajaran agama Islam. Yang pertama itu adalah Pak Deddy Mulyadi menyebut Sampurasun. Kalau Pak Deddy Mulyadi itu muslim, kenapa mengucap salamnya Sampurasun bukan Assalamualaikum? Sampurasun itu adalah pernyataan tradisional orang Sunda untuk menyapa. Tapi kan Pak Deddy Mulyadi itu muslim, kenapa malah ngomongnya Sampurasun bukan Assalamualaikum? Itu komplainan yang pertama dari FPI, dari Pak Habib Rizik. Kemudian yang kedua, Pak Habib Rizik itu kan suka bikin patung-patung wayang golek. Nah, ini jadi komplainan dalam pikirannya Pak Deddy Mulyadi. Kan kami orang Sunda, dan sebagai orang Sunda maka melestarikan tradisi leluhur itu adalah sesuatu yang wajar. Di setiap kota, di setiap daerah pasti ada patungnya yang merepresentasikan satu daerah, baik sejarahnya maupun sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Pak Deddy Mulyadi pun bikin seperti itu, bikin beberapa patung pewayangan, wayang golek, ada Arjuna, ada Semar dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib Rizik tidak suka dengan ini dan mengatakan bahwa Pak Deddy Mulyadi itu sudah mengajarkan kemusyrikan karena membuat berhala-berhala. Kemudian yang ketiga, alasan Pak Deddy Mulyadi dikatakan menyebar kemusyrikan itu adalah ketika Pak Deddy bikin semacam seremonial, teatrikal, terkait dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan, yang kemudian dibawa oleh kereta kencana, yang kereta kencananya disimpan di pendopo gitu. Ya, jadi itu ya bagi Pak Deddy Mulyadi itu adalah bagian dari tradisi orang-orang Sunda, tapi kata Pak Habib Rizik itu sama sekali tidak seperti itu. Itu menyembah jin katanya, yang seperti itu ya. Kemudian alasan yang keempat kenapa FPI membenci Pak Deddy Mulyadi pada waktu itu, karena Pak Deddy Mulyadi menutupi pohon-pohon dengan kain-kain catur, kain-kain yang kayak ada di Bali itu, yang kotak-kotak hitam putih itu. Dalam pikiran Pak Deddy Mulyadi, itu kain itu sebenarnya ditutupkan kepada pohon untuk melindungi pohon, karena pohon-pohon di Purwakarta itu suka sama pedagang kaki lima dipaku gitu ya, untuk jadi tendanya, atau pas musim kampanye dipaku juga gitu ya, untuk ya foto-foto calegnya dan lain sebagainya. Nah, ditutupin pakai kain yang bernuansa khas tradisi masyarakat Nusantara agar melindungi mereka dari perbuatan-perbuatan tengil seperti itu. Tapi kata Pak Habib Rizik itu tidak masuk akal. Yang terjadi adalah sebenarnya Pak Deddy Mulyadi sedang mengajarkan kemusyrikan terhadap masyarakat Nusantara. Begitu. Dan bahkan ketidaksukaan Pak Habib Rizik dengan FPI ini bukan hanya berperang dalam kata-kata, bukan hanya keributan di medsos, bukan hanya itu. Lebih buruk daripada itu, misalkan Pak Habib Rizik sampai mengganti kata Sampurasun yang digunakan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan Campuracun. Kemudian kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Jadi mengejek tradisi Sunda karena mengira Sampurasun itu adalah pesaing dari Assalamualaikum gitu ya, Campuracun gitu ya. Itu yang pertama. Bahkan yang lebih buruk daripada itu, FPI menggerakkan massa dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengepung Purwakarta dan kemudian menghancurkan patung-patung yang didirikan oleh Deddy Mulyadi. Katanya sambil takbir-takbir tentu saja ya, karena patung itu dianggap sebagai berhala gitu. Nah, itu adalah konflik sekitar ya 10 sampai 15 tahunan yang lalu yang terjadi antara Pak Habib Rizik dengan Pak Deddy Mulyadi. Nah, dengan hal-hal yang seperti itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Habib-Habib dan para pendukungnya. Saya ajukan pertanyaan, silakan dijawab ya. Pertama, kalau Pak Deddy Mulyadi dianggap sebagai bapak kemusyrikan di Pulau Jawa karena dia mencoba untuk melestarikan tradisinya, lalu apa yang terjadi dengan Habib-Habib yang sudah jelas, tegas, dan eksplisit mengajarkan pemujaan terhadap selain Allah? Eksplisit kata per kata. Jadi misalkan begini, kalau Pak Deddy Mulyadi bikin patung itu tidak untuk disembah. Kita mengetahuinya itu adalah patung kebudayaan gitu kan. Tapi yang dilakukan oleh Habib-Habib itu, ketika mereka sholat mereka itu menghadapnya kepada foto Habib. Ini maksudnya apa? Bukankah ini kemusyrikan yang lebih nyata? Jadi Habib-Habib itu kalau sholat itu menghadapnya foto Habib. Karena foto-foto itu dipercaya oleh mereka itu bisa memberikan keberkahan, bisa mengatasi masalah-masalah mereka, bisa menjadi solusi-solusi bagi mereka. Kalau mereka minta, mereka menganjurkan mintanya pada foto. Itu eksplisit. Dan saya katakan sekali lagi seperti yang di episode yang lampau, tidak ada satupun muslim yang pernah berpikir seperti itu. Minta hanya kepada Allah, tapi Habib-Habib itu kalau sholat itu menghadap foto. Kemudian kalau minta kepada kuburan dari leluhur mereka. Coba Baraya cek kuburan-kuburan dari Habib-Habib Alawi itu semuanya ekstra topping. Jadi hijau, merah, kuning, apa semuanya di situ, dan diciumin, disembah dan sholat di situ, dan dikatakan bahwa kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, silahkan datang berziarah, minta ke orang di dalam kuburannya, pasti akan dikabulkan. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Itu tekstualnya seperti itu. Tidak ada di antara muslim yang berani. Bahkan tipe yang paling sesat sekalipun, yang kita sebut sebagai kelompok yang menyimpang gitu ya, kelompok yang Ahmadiyah lah, kelompok apa, itu tidak ada yang berani untuk mengatakan bahwa kuburan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah. Gak ada, kecuali Habib-Habib itu. Nah, saya bertanya kepada Pak Habib Rizik, kenapa mereka tidak digerebek? Kenapa kuburannya tidak dihancurkan? Padahal kemusyrikannya jauh lebih nyata karena ini eksplisit dikatakannya seperti itu. Dan Habib
Habib-habib itu menjadi lebih buruk lagi ketika misalkan dia mengatakan bahwa Tuhan kami itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, nanti kamu kalau di kuburan ditanya malaikat Munkar dan Nakir siapa Tuhanmu, maka jawabnya adalah Habib anu. Ditanya Tuhannya siapa, mereka jawab Habib anu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah beda agama, Baraya. Kalau sudah Tuhannya beda seperti ini udah beda agama. Jadi dalam hal ini sudah benar-benar murtad seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Habib Rizik itu adalah kenapa yang seperti itu tuh dibiarkan? Kenapa tidak dihancurkan kuburannya gitu? Dan ketika Habib-habib itu sudah menyembah di hadapan pada foto, minta pada kuburan, menyebut nama Tuhannya dengan sebutan Habib anu, lalu Tuhannya di mana? Lalu ajaran agama Islam yang tersisa di sana apa? Apakah Tuhan Allah itu masih ada bagi mereka? Ada. Tapi menurut Habib-habib itu, ya nggak semua tentu saja, tapi si Habib-habib itu yang harusnya disengketakan oleh Pak Habib Rizik, itu Allah itu ada, tapi di bawah wali kutub. Sampai-sampai mereka tuh mengatakan secara jelas dan tegas dan dengan percaya diri, karena ada di kitab mereka. Jadi kalau Tuhan mau menghancurkan satu masyarakat, kalau mau mengazab masyarakat, menurunkan bala dan bencana, maka itu harus ngomong dulu ke wali kutub. Wali kutubnya itu dari Habib-habib itu gitu. Kalau wali kutub sudah meng-ACC, sudah ya ini hancurkan, maka Tuhan menghancurkan wilayah itu. Jadi Tuhan harus minta izin, harus minta ACC sama Habib-habib kalau mau melakukan sesuatu. Karena Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Begitu terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Jadi sudah mah mereka Tuhannya itu Habib, kemudian sholat di hadapan foto Habib, kemudian meminta pada kuburan Habib. Nah, Allahnya disimpan di bawah. Kalau mau menghancurkan sesuatu, harus ngomong dulu sama Habib anu, wali kutub anu, nanti wali kutub ACC, maka jadilah bencana itu. Jadi orang Aceh, orang Jogja yang pernah kena bencana itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara ACC dari wali kutub. Sekali lagi, saya harus disclaimer bahwa di sini tidak semua Habib yang mengatakan seperti itu, bukan. Ya, banyak sekali Habib yang baik gitu ya. Cuman pertanyaan saya adalah, Pak Habib Rizik kemana? Ketika Pak Habib Rizik menganggap bahwa patung-patung kebudayaan itu adalah kemusyrikan, mereka yang Habib-habib itu secara eksplisit, tegas, jelas, pasti, dengan kata-kata langsung, dengan ikrar, mereka mengatakan Tuhan mereka bukan Allah, mereka mengatakan bahwa Allah itu kalau mau menimpakan satu bencana itu harus ngomong dulu sama wali kutub, mereka mengatakan begitu. Kemana Pak Habib Rizik? Coba saya tanya. Kalau Pak Habib Rizik tidak mau jawab, dan memang tidak akan mau menjawab ya, saya akan jawab ya, bahwa sebenarnya alasannya itu adalah karena Habib-habib itu sebenarnya memang berusaha untuk menarik masyarakat Indonesia agar tidak menyembah selain Habib. Begitu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman yang Wahabi gitu ya, kalau misalkan mereka menentang patung, mereka juga menentang patung, tetapi penentangan patung itu adalah untuk disuruh agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib itu menolak mendirikan patung-patung agar semua orang itu memuja pada kuburan dan foto-fotonya. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya memang ada Habib juga yang sampai mengatakan seperti itu. Jadi gini Baraya, ini sebenarnya adalah persaingan ceramah, persaingan pengaruh gitu. Jadi Habib-habib itu marah luar biasa kalau ada orang yang ikut pengajian pada di luar Habib. Ya ada yang sampai fanatik seperti itu. Sekali lagi enggak semua, tapi ada yang fanatik seperti itu. Jadi kemarin misalkan ada haul ziarah gitu ya, ziarah ke leluhurnya para Habib itu. Harusnya dihadiri oleh banyak orang. Tapi ketika ada ulama-ulama pribumi yang buka pengajian di waktu yang bersamaan dengan ziarah itu, mereka tuh marah-marah sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kotor dan kasar. Untuk menegaskan kenapa sih ulama-ulama Nusantara itu berani-beraninya untuk buka pengajian, padahal di sini ada pengajian yang memuliakan leluhur mereka. Itu marahnya luar biasa. Ada orang Malang tanggal 6, tanggal 7 juga masih buka majelis, itu namanya puncak. Dari Bandung, dari Jakarta, Kalimantan semuanya datang. Itu panitia sedia nasi kotak 200.000 masih nggak cukup. Itu majelis yang diarahkan ke ini. Dia apa yang diarahkan ke Aulia, ke Allah, ke Rasulullah. Kalau orang ada adab sama wali, tak tanya dia pergi majelis. Ada acara roha, maulid, libur majelis. Tidak ada waktu aja. Hadir bawa semua ke Habib Abu Bakar. Ada kholnya imam yang libur. Kalau ada majelis malam minggu masih buka, nggak tahu picak itu mungkin yang khodibul majelisnya. Ya karena apa? Karena ya seperti yang dilakukan Pak Habib Rizik, jadi mereka menghancurkan kemusyrikan dan sebagainya, sebenarnya bukan menghancurkan kemusyrikan, tapi agar mereka memuja Habib mereka. Makanya Pak Habib nggak pernah itu menghancurkan inti dari kemusyrikan itu, nggak pernah gitu. Yang ada adalah pengangkatan kembali harkat martabat leluhur dari Habib-habib itu. Makanya ya tadi itu, pengajian tidak boleh dilaksanakan kalau ada pengajian atau ziarah kubur dari para Habib-habib itu. Kemudian menikah, Habib-habib itu boleh menikahi siapapun, tetapi orang pribumi tidak boleh menikah dengan mereka. Tidak boleh, yang laki-laki pribumi tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan itu. Karena apa? Tidak setara. Itu tegas mereka mengatakan tidak setara, tidak sekufu. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, kemudian apalagi mereka itu menegaskan kepada orang-orang bahwa Habib-habib itu derajatnya selalu lebih tinggi daripada orang biasa. Orang biasa ketemu sama Habib itu kakinya wajib diciumin, yang Habibnya itu. Cium yang pakai digigit, cium. Mahal kolwahnya beliau kan enggak digigit. Ini mah kolwahnya ibadahnya beliau. Pernah bilang katanya Islam ada jami itu mulia asli begitu pikiran mereka itu katanya adab gitu ya. Dan mereka itu kerap kali mengolok-olok tradisi leluhur orang-orang Nusantara, digantikan dengan tradisi leluhur mereka gitu. Makanya kalau misalkan ngadain haul gitu ya, ngadain apa, mereka tuh haulnya itu, ziarahnya itu ziarah kepada nenek moyang mereka, tapi menyebutnya itu haul Solo, haul Gresik gitu. Karena semua orang Solo memang harus ke situ, Gresik harus ke situ, dan lain sebagainya yang seperti itu gitu. Jadi penjajahan yang luar biasa sekarang. Baraya bayangkan, masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat yang multikultural, multi etnis. Kita senang disebut sebagai bangsa yang beda-beda bahasa. Kita senang disebut sebagai bangsa yang beda-beda budaya. Kita itu merasa bangga ketika kita ada di Jawa Barat, misalkan saya orang Jawa Barat, ketemu sama orang bule, kemudian beberapa ratus kilometer pindah, lalu bahasanya sudah beda, pindah beberapa ratus kilometer lagi, bahasanya sudah lain lagi, dan seterusnya. Dan saya bilang kepada si bule gini, saya tuh bangga dengan itu, bangga dengan keragaman masyarakat Nusantara, tapi hidup dalam satu kesatuan. Nah, tapi ini semua terancam oleh Habib-habib itu, karena Habib-habib itu sangat agresif untuk menghancurkan tradisi-tradisi lokal dan memaksakan tradisi budaya mereka saja.
Begitu, mereka pun nikah campur tuh gak boleh gitu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka tuh harus yang ditinggikan, kaki mereka harus diciumin, jejak telapak kaki mereka itu harus diciumi oleh orang-orang pribumi. Itu mereka mengatakan dan memerintahkan untuk menjadi seperti itu. Nah, ya ini kan tentu saja menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Ini penjajahan budaya, dan kemudian setelah itu apa? Dengan senang hati, bangga hati, dan percaya diri mereka mengatakan bahwa Pulau Jawa, Nusantara ini adalah milik dari Aulia Tarim. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Milik dari leluhur mereka yang berasal dari kota Tarim. Mereka mengatakan Jawa ini milik mereka. Makanya kalau ada kuburan Habib di satu tempat yang diziarahi, pasti tulisannya itu penyebar ajaran agama Islam di Mbah Priuk. Bukan siapa-siapa orang biasa penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Ada Habib Puncung, ada Habib ini. Semuanya disebutnya penyebar ajaran agama Islam di. Jadi mereka tuh ingin menegaskan bahwa orang-orang Indonesia semuanya menjadi Islam itu gara-gara dampak dari dakwah mereka gitu. Padahal mereka bukan siapa-siapa, mereka datang belakangan gitu. Nah, itulah bahayanya yang luar biasa dari mereka itu. Ya sekali lagi ya, saya harus menegaskan disclaimer bahwa tidak semua Habib seperti itu. Kita misalkan melihat ada pengacara-pengacara paling hebat di Indonesia itu dari Asegaf gitu ya. Kemudian jurnalis di Indonesia yang sangat terkemuka, yang kemarin ya kami turut berduka cita atas meninggal suaminya dari Ibu Najwa Shihab. Nah, itu juga kan sebenarnya adalah Habib dalam tanda kutip. Tapi kan mereka tuh lurus dan nggak pernah memperkenalkan dan kemudian memuliakan Habib sebagai sesuatu yang luar biasa, yang sakral gitu. Nggak, biasa aja gitu. Yang kacau itu adalah Habib-Habib yang seperti ini. Makanya saya tanya kepada Pak Habib Rizik, saya bertanya, ini tolong dijawab ya. Kenapa kemusyrikan-kemusyrikan Deddy Mulyadi yang sebenarnya tidak musyrik itu dihancurkan patung-patungnya, dilecehkan kata-katanya, dan dianggap tradisi Sunda itu adalah bagian dari tradisi yang menistakan ajaran agama Islam, sedangkan ajaran kemusyrikan yang sudah jelas memurtadkan umat Islam itu tidak pernah digerebek. Kenapa? Kenapa FPI tidak pernah diarahkan masanya untuk menggerebek kuburan-kuburan yang tempat orang-orang beribadah di situ, foto-foto yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia? Kenapa nggak seperti itu? Ya alasannya adalah karena ini adalah ekspansi kebudayaan. Makanya ini adalah salah satu bahaya paling besar bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Silahkan bertobat Pak Habib-Habib itu. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.